Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak kelas 8 ya. Bertemu dengan saya Bu Mifadilah pada materi pelajaran matematika untuk materi pertama yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, pada kali ini indikator yang akan kita bahas pada pola bilangan yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan ya. Yang kedua, menentukan pola barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini ya dalam kehidupan sehari-hari banyak diterapkan ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Contohnya seperti gambar yang ada di depan ini. Di depan ini adalah gambar sebuah perumahan di mana penomoran rumahnya itu juga menggunakan aturan atau berpola sehingga bisa dinamakan berkaitan dengan pola bilangan. Di mana pada rumah yang baris sebelah kiri itu bernomor genap, sedangkan yang di sebelah kanan itu bernomor ganjil. Maka ini juga menerapkan pola bilangan ya. Masih banyak lagi ya, seperti penataan kursi di stadion, penomoran buku di perpustakaan, dan masih banyak lagi dalam sehari-hari kita yang berkaitan atau bersinggungan dengan pola bilangan. Selanjutnya, perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut. Ini ada gambar-gambar yang berpola. Yang pertama yaitu pola ke-1, itu terdiri dari 2 noktah. Sedangkan pola kedua terdiri dari 6 noktah. Pola ketiga terdiri dari 12 noktah. Nah, kalau kita perhatikan, nokta-nokta itu akan membentuk sebuah bentuk bangun persegi panjang, baik pola 1, 2, 3. Maka pola bilangan tersebut dinamakan pola persegi panjang. Nah, bagaimana kalau ditulis dalam barisan bilangan? Maka kita bisa tulis pola ke-1 kan ada 2 noktah, maka kita tulis 2. Pola kedua ada 6 noktah, maka 6. Sedangkan pola ketiga ada 12 noktah, maka ini adalah 12. Bisa nggak kita menggambar pada pola keempat? Tentunya bisa, karena ini adalah pola bilangan. Gambar ini berpola dengan cara kita menentukan pola, melihat polanya dulu bagaimana ya. Pola ke-1 terdiri dari 2 ya. Bawah itu kedua, ke atas 1. Pola kedua ke bawah 3, ke atas 2. Pola ketiga ke bawah 4, ke atas 3. Maka pola keempatnya tambah 1, ke bawah 4, ke atas ke bawah 5, ke atas 4. 5 kali 4 berapa? 20. Berarti nanti kalau kita mau nulis pola bilangan yang keempat ya, bilangan yang keempat adalah 20. Begitu ya. Atau 2 ke 6 itu selisihnya 4. 6 ke 12, 6. Ya, kalau 12 ke 28, berarti selisihnya selalu bertambah 2. 4, 6, 8, berarti selanjutnya selisihnya harus 10 ya, karena ditambah 2. Kemudian contoh yang kedua, gambar ini adalah pola bilangan yang dibentuk dari batang korek api. Coba kalian perhatikan, pola ke-1 ini terdiri atas berapa batang korek api? 3 ya, yang membentuk segitiga. Pola kedua ada 9 batang korek api yang dibentuk membentuk segitiga. Sedangkan pola yang ketiga ada 18 batang korek api yang dibentuk menjadi segitiga. Maka pola bilangan tersebut itu dinamakan pola bilangan segitiga. Kalau ditulis dalam bilangan maka 3, 9, 18. Dan untuk suku berikutnya tentunya bisa dicari ya dengan melihat polanya seperti apa. Kemudian lanjut, bagaimana menentukan aturan atau pola ya suatu bilangan. Perhatikan, yang A itu angkanya 2, bilangannya 2, 6, 10, 14. 2 ke 6 itu berarti ditambah 4 ya. 6 ke 10 juga ditambah 4. 10 ke 14 juga ditambah 4. Maka aturan polanya yaitu dengan ditambah 4. Nah, ini adalah selisihnya positif karena setiap suku ke-1 ke suku kedua itu akan nilainya akan naik atau bertambah besar. Maka ini dinamakan pola barisan naik ya. Karena suku berikutnya ke suku berikutnya nilainya lebih tinggi. Di mana selisihnya atau bedanya adalah positif. Nah, bagaimana kalau disuruh mencari 2 suku berikutnya? Tentunya mudah sekali, tinggal karena aturannya ditambah 4, tinggal 14 tambah 4 berapa? 18. 18 tambah 4, 22. Maka untuk suku berikutnya itu 18 dan 22. Nah, sekarang yang B. 11, 8, 5, 27 ini ya, 27. Ini adalah
barisan bilangan juga. Sekarang kalian disuruh menentukan aturan atau polanya. Coba kita lihat. 11 ke 8 itu dikurangi 3 ya. 8 ke 5 kurangi 3. 5 ke 2 kurangi 3. Maka ini selisihnya negatif. Setiap suku berikutnya ke suku berikutnya itu nilainya akan berkurang. Maka ini dinamakan barisan turun ya. Dimana aturannya berarti dikurangi 3. Bagaimana bisa nggak kita mencari dua suku berikutnya? Tentunya bisa, Kak, dengan melihat aturannya. Aturannya yaitu dikurangi 3. Tinggal 2 kurangi 3 berapa? Men 1. Men 1 kurangi 3. Men 4. Jadi dua suku berikutnya men 1 dan men 4. Sedangkan polanya atau aturannya yaitu dikurangi 3. Ini selisihnya negatif ya. Kemudian yang C. 13927. Ya. Maaf, ini benar ya? 2. Maaf, salah. Kemudian yang C, 13927. Bagaimana aturannya atau polanya? 13927. Ini dilihat aja udah kelihatan ya. 1 ke 3 itu kali 3. 3 ke 9 juga kali 3. 9 ke 27 juga dikali 3. Berarti ini aturannya yaitu dengan dikali 3. Atau ini rasio. Kalau 1, 2 itu selisih, yang C karena kali berarti rasionya adalah bulat positif. Bagaimana mencari suku berikutnya? Ya tinggal 2, karena aturannya kali 3. 27 kali 3 berapa? 162. 162 dikali 3, maka 486. Itu dua suku berikutnya. Nah, itu cara menentukan aturan dan suku berikutnya. Kemudian, bagaimana kalau gambarnya berbentuk pola seperti yang ada di depan? Ini adalah pola gambar yang berbentuk persegi. Yang pertama terdiri dari 1 persegi, yang kedua terdiri dari 4 persegi, yang ketiga terdiri dari 9 persegi. Nah, ini kalian salinlah pola tersebut dan gambarlah dua pola berikutnya. Salinlah pola tersebut dan gambarlah dua pola berikutnya. Tentunya karena ini bentuknya persegi, bawah dan atas harus sama jumlah perseginya. Yang pertama ini 1 ya. Yang kedua ke bawah itu 2, ke atas 2. 2 kali 2 jumlahnya 4. Yang ketiga ke bawah 3, ke atas 3. Karena biar bentuk persegi kan sisinya harus sama. Ya, panjang lebarnya sama. Ini 3, ini 3. Jadi ada 9 persegi. Maka kalau kita disuruh menentukan dua pola berikutnya berarti tambah 1 sini. Ke bawah 4, ke atas 4. 4 kali 4 berapa? 16 kotak. Selanjutnya berarti 5 ke bawah 5, ke atas 5. 5 kali 5 ada 25 persegi. Nah, ini gambarnya ya. Kita bisa jawab ke bawah 4, ke atas 4. Karena sebelumnya adalah ke bawah 3, ke atas 3. Selanjutnya ke bawah 5, ke atas 5. Berarti jumlah yang B, berapakah banyak persegi kecil yang diperlukan untuk membuat pola 1, 2, 3, 4, 5? Berarti 1, 2, 3, 1, 4, ya maaf ya. Berarti pola ke-1, 1, pola ke-2, 4, pola ke-3, 9, pola ke-4 itu 16, pola ke-5-nya adalah 25. Itu jawabannya. Nah, sekarang tibalah di akhir slide ya. Slide yang terakhir, coba kalian setelah saya terangkan, coba kalian jawab. Itu ada 4 pertanyaan sesuai contoh yang sudah saya berikan tadi. Semoga kalian paham apa yang sudah saya sampaikan. Coba kalian kerjakan untuk berlatih ya. Saya kira sampai di sini pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.